pada pertemuan ini, kalau saya lihat katanya ini nama baru, aku langsung teringat dengan mamaku dulu yang semua nangis kan, karena mama kami dulu jadi kayak saya kesaksian ya, mama kami itu dulu janda yang masih usia muda, anaknya 9, 4 laki-laki 5 perempuan, masih kecil-kecil, ditinggalkan suami. Jadi kalau saya lihat ingat nama baru di sini, aku langsung ingat mamaku dulu, bagaimana perjuangannya membesarkan kami, sedangkan mama kami itu hanyalah seorang guru SD, pegawai negeri saja, begitu. Tapi saya sangat bangga karena kami dibesarkan oleh Ibu Ina Namabalu. Kami semua bisa dikatakan orangnya nggak ada yang nakal, puji Tuhan, karena didikan dari seorang Ina Namabalu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi kalau saya lihat tadi kata Abang Pendeta yang senior-senior, ada yang sudah 23 tahun janda, ada yang sudah 30 tahun. Saya tahu perjuangan seorang Ina Namabalu untuk membesarkan anak-anaknya. Perjuangan itu didasari dengan doa dan bekerja. Itu yang saya tahu, yang saya lihat dari orang tua saya. Saya bangga bisa melihat orang tua di sini yang sudah lanjut usia dengan sehat dan semangat datang ke pertemuan Ina Namabalu. Semoga halo ibu-ibu Ina, semoga hari-hari ke depan kita masih bisa membuat pertemuan seperti ini lagi, dengan seperti kata Abang Pendeta tadi, lebih lagi mengajak kawan-kawan atau ada Ina Namabalu yang masih muda biar lebih semangat lagi di dalam rumah tangganya untuk memimpin anak-anaknya ke depan. Puji Tuhan, kita boleh sehat, kita boleh membangun keluarga kita walaupun kita seorang Ina Namabalu. Terima kasih Ina sudah datang ke pertemuan hari ini. Semoga kedepannya boleh kita lanjutkan pertemuan seperti ini dan lebih banyak lagi yang datang dan bisa menyemangati kawan-kawan Ina Namabalu yang lebih muda. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ina untuk semua kehadirannya. Mau lihat deh. Masa amane bata di pasaurat dari badan setikion tundileo dari tempat dikian dinalah berbuhali akan semangat mengurutan. Lakin akaina nunga dapat tiupe jadi tanah penasaran ni amang pabita kaina buat tiutan. Nuai muse nang liun ibu dokter rumah buhita aka pardinotoan dari sudut pandang kesehatan. Alagi akaina macenas marohata asata payunti maandongan hatorangan na pinasaan ni ibu dokter Kaison natin sebagai narasumberta. Asal lebih jelas isi nasida anu pasata mi petit itu ibu dokter telah memperkenalkan diri. Namun kami sampaikan kepada Ibu Dr. Ekanita Mevita Boru sendiri, kami dari seksi perempuan dan juga Amang Pendeta kita sebagai pimpinan HKBP Palembang ini beserta dengan para ibu-ibu hebat ini, Bu Dokter, menyampaikan kepada Ibu Dokter selalu
Jadi dan pala delin de mana dapat portal penai beda langsung mai tete karena kata kami langsung ibu dokter memperkenalkan diri nasi dalam tutong-tutong tempat dan waktu kami persilakan buat ibu dokter. Baik, terima kasih untuk Bapak-Ibu ini. Shalom. Selamat sore, salam kenal. Sesungguhnya saya sangat berbahagia bisa diundang oleh Dr. Selvi, oleh Gereja HKBP Ampon. Sore hari ini bisa bertemu dengan kebanyakan ini opung semua, Ina, opung, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat. Yang mungkin masih ada kelemahan tubuh, kita percaya pasti sehat ya. Amin ya. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada kegiatan untuk acara. Saya bilangnya penyuluhan kesehatan jiwa ya atau mental. Ina, saya panggilnya Ina aja ya mungkin ya. Kalau opung berarti saya cucu, ya kan? Harusnya memang saya cucu, tapi mohon maaf sebelumnya. Mungkin lebih banyak pengalaman Ina, opung dibandingkan dengan saya dalam kehidupan ini. Tetapi izinkan saya kita untuk sore hari ini sama-sama berbagi ya. Kita sama-sama sharing. Gak usah terlalu yang resmi, formal kali gitu ya. Nanti kalau misalnya kita mau tanya boleh tunjuk tangan. Untuk yang bertanya ada hadiah dari saya. Hadiahnya itu rahasia. Tapi ada 5 hadiah untuk 5 penanya. Ya, Ina, opung supaya semangat di sini. Mungkin di antara opung-opung ini ada yang pernah mengalami gejala atau masalah kejiwaan. Belum tentu ada gangguan, tetapi baru gejala. Sore hari ini kita sama-sama belajar. Saya membagikan ilmu yang saya punya. Ina boleh juga membagikan pengalaman yang sudah didapatkan selama ini. Sampai umur mungkin sudah ada yang 80 ya. Ada ya. Nah, umur saya setengahnya. Umur saya 42. Jadi kita sharing aja lah ya sore hari ini. Nah, kalau memang nanti ada yang kurang jelas atau terlalu cepat saya menjelaskan, nanti Ina opung boleh nanti tunjuk tangan. Tidak apa-apa, kita bebas saja. Sore hari ini saya lebih spesifik akan membicarakan depresi pada lansia. Kenapa dok harus pilih depresi topiknya? Karena memang pada lansia itu banyak mengalami gejala depresi. Salah satunya apa? Mungkin dulu Inang yang bekerja, sekarang tidak bekerja lagi. Dulunya ada pendapatan nih, pemasukan, sekarang tidak lagi. Dulu suaminya mungkin masih ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi janda, begitu? Kemudian dulu anaknya mungkin 3 atau 4 atau 5 atau 2 atau 1 ada di rumah, sekarang tidak di rumah lagi. Jadi hanya sendiri, jadi mengalami kesepian. Gitu. Gimana? Itu normal nggak? Sebenarnya normal kalau pada usia 50, 55, 60, 65 mengalami kesepian. Itu sebenarnya wajar. Tetapi kalau berlebihan, misalnya lebih dari 2 minggu sedih terus, nggak mau makan, tidurnya sulit, ya mungkin ada Inang yang mulai susah tidur di sini ada ya. Nanti boleh sharing, boleh cerita susah tidurnya tuh gimana, susah masuk atau susah tertidur, jatuh tertidur di awal atau susah mempertahankan tidur, jadi udah tidur tapi bangun-bangun gitu. Atau mungkin ada Inang juga yang di sini ada penyakit fisik, misalnya darah tinggi atau diabetes atau pasca stroke, pernah serangan stroke gitu ya. Boleh sharing juga gitu tentang perasaannya. Jadi kalau untuk depresi ini memang banyak terjadi pada lansia. Kita semua nanti lansia nggak? Lansia. Saya juga nanti lansia. Seperti Inang ini juga mengalami kesedihan juga, merasa sedih, sepi, sendiri seperti itu ya. Nah, sore hari ini silakan
Iya. Ya. Nah, sore hari ini kita mau belajar. Di sini depresi lansia. Oke, Ina ada lihat gambar ya? Nah, di sini ada opung-opung. Opung laki-laki sama opung perempuan. Gitu. Ada yang sendiri? Ya, Ina nama baru ya, jadi ya. Baik, terima kasih. Jadi di sini kita cerita dulu ya, Ina nama baru. Jadi, nah, ternyata depresi itu, terima kasih ya, merupakan gangguan yang umum terjadi pada usia lansia ya. Jadi itu sangat-sangat umum ya. Jadi di sini masih jelas Ina melihat tulisan? Bisa ya. Jadi depresi itu merupakan gangguan yang umum terjadi ya. Diperkirakan ada 500 juta jiwa dengan usia rata-rata 60 tahun. Jadi wajar dong kalau tiba-tiba sensitif, mudah tersinggung, apalagi sama mantunya. Apalagi kalau punya datang udah bete mukanya cemberut, ya kan? Jadi sebenarnya wajar dong, normal. Oke. Nah, pada tahun 2000 jumlah usia lanjut atau lansia di Indonesia itu terdapat 22,3 juta jiwa dengan usia harapan hidup 65 sampai 75 tahun yang meningkat menjadi 11%. Ini tidak terlalu penting lagi. Nah, ini apa sih penyebab depresi itu, Ina? Ternyata penyebabnya itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah faktor biologi. Biologi itu maksudnya apa? Dia ada faktor keturunan. Umpama dulu bapak mama juga pernah mengalami depresi, atau mungkin belum depresi sih, baru kecemasan saja gitu ya, belum sampai berobat. Itu Ina bisa juga mengalaminya. Atau ada penyakit lain, penyakit fisik ya atau medis, misalnya stroke, darah tinggi, penyakit jantung, diabetes. Itu yang paling sering, diabetes itu mengalami kecemasan biasanya sampai depresi. Itu faktor biologi. Yang kedua itu adalah faktor sosial, kesepian, mulai ditinggal anak-anaknya, cucunya mulai besar-besar, sekolahnya dari pagi sampai malam, jadi nggak ada teman di rumah, teman cuma sama pembantu sama ART. Jadi kurang tempat cerita ya atau curhat. Kemudian ada masa pensiun, kemudian kebebasannya sudah berkurang. Mungkin kalau dulu sering jalan kemana gitu, sekarang terbatas hanya di rumah ya. Yang ketiga adalah faktor psikologis, misalnya kematian pasangan dan kehilangan peran juga kepribadian. Nanti kita bahas ya, Ina. Nah, ini faktor risiko. Faktor risiko itu adalah apa saja yang bisa membuat lansia itu depresi atau Ina nama baru itu mengalami depresi ya. Pertama, ternyata perempuan. Wah, jenis kelamin perempuan ini lebih rentan ternyata kena depresi dibanding orang laki-laki. Doli ya. Jadi lebih banyak perempuan mengalami depresi. Kemudian risiko yang berikutnya tidak menikah, kemiskinan, ada penyakit fisik yang tadi saya ceritakan, ada darah tinggi, kencing manis, stroke dan lain. Isolasi sosial ini maksudnya terpisah gitu loh, sangat-sangat terpisah dari dunia luar. Jadi mungkin rumahnya yang sangat-sangat besar, tidak ada kontak dengan tetangga gitu ya. Ini tadi juga saya sudah ceritakan adanya riwayat depresi atau keluarga yang mengalami depresi. Kemudian ada kehilangan atau berkabung, misalnya kematian pasangan, kematian anak, kematian cucu atau saudara. Oke, nah gejala dan tanda depresi pada lansia itu berbeda dengan orang muda atau dewasa ya. Seringkali gejalanya itu campur aduk gitu dengan masalah fisik. Terkadang datangnya itu masalahnya itu masalah fisik gitu ya, tambah sedikit agak-agak manja gitu. Misalnya dikasih makan apa nggak mau, dikasih minum apa nggak mau gitu ya, terlalu diperhatikan juga nggak mau gitu ya. Jadi sering campur aduk. Keluhan fisik yang paling sering itu adalah
bagian kepala, lambung dengan otot. Jadi kalau Inang di sini ada, aduh sakit semua badanku gitu ya, sakit-sakit, pegel-pegel, sakit kepalaku terus-terusan, udah diperiksa, nggak ada penyakitnya, sudah sampai MRI, sudah sampai MRI, sudah CT scan, sudah ke Penang, sudah ke Malaysia, nggak ketemu sakitnya, kata dokter nggak ada. Mungkin itu gejala awal dari depresi. Yang paling sering itu sakit kepala, sakit punggung, sakit lutut, begitu ya. Nah, sampai di sini dulu Inang. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Boleh, silakan. Nama saya Pangaribuan Surya. Yang mau saya tanyakan, kebetulan pada saat ini kita lagi sakit lutut, sakit betis, apakah saya depresi ya? Yang saya alami kalau saya sendirian, jantung saya, aduh, kayak mana kalau saya sendirian? Mana kalau saya mati sendiri gak ada yang lihat? Nah, itu saya alami dokter. Gimana jalan keluarnya? Terima kasih. Baik. Ibu Pangaribuan ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dapat hadiah 1 ya. Nanti saya minta nomor HP-nya. Ya, oke. Nah, jadi Ibu Pangaribuan, saya mau menjelaskan dulu ya. Kalau untuk pusat depresi, kebetulan di otak dan nyeri itu sama. Jadi kita kalau mengeluh nyeri terus tidak sembuh-sembuh, mungkin kita kurang bahagia, mungkin ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasakan nyeri terus kita udah minum obat nih, misalnya obat anti nyeri, waktu dokter periksa, Bu, memang lututnya sudah mengalami kerusakan, tetapi sebenarnya kerusakan itu tidak terlalu parah. Kalau dibandingkan gejala Ibu, kok sepertinya berlebihan ya. Harusnya dengan jalan pagi, jalan sore, kemudian dengan minum vitamin, dengan makanannya juga mungkin dijaga, jangan terlalu banyak yang mengandung kayak jeroan-jeroan gitu ya, supaya tidak terlalu lindu ya, terlalu nyeri, sudah juga dilakukan. Mungkin ada juga gejala depresinya, karena memang pusat depresi dengan nyeri itu dia sampingan, berdampingan. Jadi sekarang itu sudah ada obat yang diciptakan untuk mengatasi nyeri plus depresi. Oh itu ternyata hilang semua sakitnya. Kemungkinan ada faktor depresi di dalamnya, mungkin masih ringan. Nah, coba untuk cerita, aduh lututku ini lah, gak sembuh-sembuh lah, gimana lah caranya gitu, digerak-gerakkan pagi-pagi, mungkin berapa kali gitu ya. Jangan terlalu sering juga dulu begitu kan, sakit ya. Jangan kan Ibu Pangaribuan, saya aja lututnya udah sakit. Begitu, jadi kemungkinan kalaupun sudah terapi, sudah misalnya nih, sudah minum obat, sudah disinar, sudah ke dokter rehabilitasi medik, sudah ke dokter penyakit dalam, tapi kok kesembuhannya belum ya, coba untuk olahraga, kemudian tidurnya lebih cepat seperti itu. Mungkin itu bisa membantu. Di samping juga obat-obatan rutin gitu loh, vitamin gitu. Dan itu tadi, pusat nyeri itu di otak itu dengan depresi itu sama. Jarasnya, pathway-nya, jalannya penyakit itu, nyeri dan depresi itu sama. Jadi kalau mengobati depresi, nyerinya hilang. Mengobati nyeri, depresinya hilang. Happy, hati yang gembira adalah obat. Iya kan? Nah, kan happy. Gitu. Kan Inang, kalau kita jalan ya, olahraga yang ringan itu kan jalan, jangan pulang lari kan. Itu serotonin otak itu, hormon kebahagiaan itu keluar.
depresi yang tadinya nggak ada keluhan dirasakan semuanya, jadi kepala pula, perut pula, kaki ini pula semua, jempol gitu kira-kira. Oke? Ya, nanti aku minta nomor HP-nya ya. Mana ya? Oh boleh, silakan. Oke. Inang termasuk orang yang suka minum obat. Oke. Vitamin itu kan sebenarnya ada secara alami juga ya, maksudnya dari sinar matahari. Mungkin kalau misalnya Inang memang sudah merasa sehat, alangkah baiknya misalnya berjemur mulai pagi jam 8 sampai jam 9 gitu, dibandingkan dengan minum obat. Akan tetapi kalau memang Inang merasakan sakitnya dan tidak bisa berjemur, atau mungkin memang tidak memungkinkan untuk jalan, nggak masalah, silakan minum obat. Ya, ya, mau minum obat sampai 30 tahun pun tidak ada masalah. Ya, ya. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Baru awal-awal sudah antusias sekali. Boleh dong? Ya, boleh. Nanti minta nomor HP-nya ya. Boleh ya? Rumah saya dari Teruan mau Batean, Lampung Batean, umur 81 tahun. Yang mau saya tanya, saya kan namanya apa ya, depresi. Saya apa, saya sudah depresi. Saya kalau main di rumah itu yang biasa ada suami kan ya, yang berita kita ini, jadi nggak pernah diam kan. Sekarang sudah suami saya meninggal, rasanya saya sendiri. Biasanya saya rumah sakit yang mau dia berobat, yang mendaftarkan pagi-pagi kan. Sekarang saya rasanya kayak juga dibutuhkan gitu. Saya pergi ke Pontianak, anak saya kerja, paman saya di Jakarta kerjanya, jadi cuma anak saya di Pontianak. Sama cucu saya semua pada keluar dari rumah, tinggal satu semua. Jadi saya merasa di kamar terus. Pikiran saya kok, mana saya nanti mandi sendirian dan di kamar ini gak ada yang lihat. Jadi sampai sekarang saya kalau di kamar mandi, apa di kamar, pada sudah saya kunci pintu. Terus sekarang di Palembang juga saya begitu juga. Biarpun tahu dokter kan tapi tahu itu kerja saya kan dari kamar. Tapi kalau siang itu kalau makan, kadang-kadang anak-anak keluar masuk saya nggak tahu. Jadi sebenarnya saya pikir, enggak sepinya saya ini. Anak saya ada, cucu saya ada, tapi rasa saya merasa kesepian. Apa itu maksud bapak-bapak depresi? Ya, baik. Baik, terima kasih ya. Coba nanti saya tampilkan dulu sebentar. Bentar ya Inang, ada yang mau saya tampilkan. Oke, ini ada yang mau saya tampilkan sedikit. Oke. Di sini kita perlu tahu ya, nah, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Setuju? Berapapun banyaknya uang, rumah, tanah, harta, emas yang kita miliki, tanpa kesehatan mental ya nggak bisa. Ya telanjang-telanjang di situ. Iya nggak sih? Benar nggak? Jadi waras itu penting. Sebegitu pentingnya dengan kesehatan fisik. Bahasa kerennya itu there is no health without mental health. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Nggak ada itu. Kalau anak-anak zaman sekarang kebetulan sih inang-inang ya, mereka itu kalau menurut saya terlalu sadar akan mental kan itu bahaya juga, dikit-dikit kena mental. Padahal kalau anak dulu nggak kayak gitu, ya kan? Oke, ini saya mau kasih tunjuk dulu sama Inang tadi dengan pertanyaannya itu. Kalau gejala depresi itu, sebentar ya, ada. Nah, oke, ini Inang.
yang tadi Inang tanyakan. Gejala depresi itu ada gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utama itu 3 ini harus dipenuhi. Mood depresi. Saya pikir Inang nggak ada ya, happy kok, ya kan? Penampilannya aja cantik begini, cetar bahannya, ya kan? Oke? Ada kehilangan minat dan kegembiraan. Misalnya tadinya yang masak, nyapu, beres-beres itu nggak mau lagi. Jadi rumahnya acak-adut, berantakan gitu semuanya. Berkurangnya energi, jadi kayaknya males gitu ya. Kalau orang menilai itu kalau orang-orang depresi itu males, kayak seorang pemalas gitu. Nah ini gejalanya. Saya pikir jadi Inang enggak. Nah ini ya gejala tambahannya, menurunnya ke konsentrasi, jadi fokusnya itu mulai menurun. Siapa Inang di sini yang fokusnya mulai turun? Tadi naruh kunci lupa di mana? Atau aduh mau ke kamar mandi kok jadinya ke kamar gitu ya? Iya ada. Oke, tadi tuh saya ingat satu hal, Inang lah ya. Pada saat kita memasuki usia lanjut, alangkah baiknya kita tidak pindah rumah. Ingat, tidak pindah rumah. Kita tetap di rumah dulu. Oke? Itu membantu memori kita tetap kuat. Jadi saya pikir Inang lebih cocok di rumah yayasan 1 dibanding di Pontianak. Inang yang lain juga begitu. Jadi hanya sementara saja di rumah anak. Jadi kembali ke rumah yang lama. Kembali ke rumah yang lama. Itu sangat membantu pemulihan, apalagi pada yang sudah mulai demensia atau pikun. Yang itu tadi misalnya naruh sesuatu lupa. Kalau memang sudah mulai suka-suka lupa, supaya tidak terlalu sering lupa, dibikinlah wadah kotak, di situ semua barang Inang. Oke, taruh di situ. Jadi bikin kotak wadah, semuanya taruh di situ. Gigi palsu, kacamata, kalung, gelang, cincin, semua taruh situ. Oke? Nah, gimana? Oh, diambil orang. Kalau begitu, dikasihnya di kamar, dikunci lemarinya. Karena gini, nah, kalau gejala awal depresi itu kan udah mulai fokusnya udah mulai menurun tuh ya, kepikirannya kan udah mulai turun. Kalau sering-sering lupa, tambah stres dia, tambah cemas. Jadi kepercayaan diri dia tambah menurun. Aku ini kok kayak gini ya sekarang ya, udah lupa ya, gitu ya. Di samping kita harus cek fisik juga loh. Kita cek darah, cek urin, cek kencing juga. Siapa tahu sudah ada masalah juga, ya kan? Siapa tahu ada masalah juga di hasil darah, hasil kencingnya juga. Gak tahu kita. Itu yang mungkin bikin kita kurang fokus. Itu bisa. Nah, Inang, aduh maaf sebelumnya saya juga punya orang tua, kadang juga saya lupa menelpon mereka. Sebenarnya yang dibutuhkan orang tua itu adalah pendapat. Kalau dulu pasti ditanya, ma, gimana ma? Sekarang gak ada lagi yang nanya. Semua jalan sendiri. Boro-boro ditanya, jalan sendiri. Yang ini sebenarnya yang harus dikasih tahu sama anak-anak Inang sini semua. Seminggu sekali minimal datang, Sabtu atau Minggu. Tanya ma, gimana rencana mama, rencana kita. Aduh ma, pura-pura, saya bisa gitu ngomong sama keluarga pasien kalau sudah demensia. Pura-pura lah bilang misalnya, ma, aku ini punya masalah nih. Itu kan yang Inang perlukan sebenarnya, iya kan? Memberikan apa? Pendapat seperti masa dulu. Kalau sekarang, coba jujur. Sering gak ditanya sama anaknya? Jarang. Anak-anak nanyanya sama siapa? Sama Google. Dulu kan gak ada Google. Mak, tanya dulu mak, di mana mak toko itu mak? Sekarang gak ada lagi, KT lagi yang nanya. Sekarang itu di Google itu lah sudah lengkap semua. Benar gak? Kalau dulu pasti ditanya, mak, mama dulu waktu sekolah mak, kayak mana mak kalau ada tugas macam ini mak pelajaran? Sekarang gak ada lagi. Di Google udah ada semua, di YouTube. Pasti sama. Benar gak? Itu. Jadi mulai percaya dirinya mulai turun. Oke? Nah ini yang juga sering terjadi. Ada perasaan tidak berguna jadinya. Aku apa gunanya lagi? Cuma diantar ke sana kemari, cuma ditransfer uang tiap bulan. Uangnya numpuk, tapi nggak bisa makan juga. Kan gitu, bener nggak? Yang dibutuhkan uang, betul. Kita nggak bisa
gejala-gejalanya yang kalau saya pikir belum mengalami depresi gitu ya. Nah ini yang kadang juga terjadi, mulai ada gangguan tidur. Nah siapa yang sudah mengalami gangguan tidur? Nah sudah banyak. Kalau sudah terbangun tidak bisa tidur lagi. Berarti ada yang dipikirkan. Gitu. Lebih banyak susah tidur awal masuk tidur, apa lebih ke arah kebangun udah tidur? Hah? Kebangun ya bener lah depresi. Iya betul lah, itu lebih ke arah depresi. Kalau orang muda susah tidur biasanya kecemasan. Kalau orang muda, kalau inang-inang biasanya sudah tidur terus dia bangun nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Jadi kalau nggak bisa tidur, apa yang inang-inang lakukan? Main HP. Nggak bisa tidur lagi, nggak pusing. Oh, karena memang jam tidur pada lansia, pada inang-inang juga kan berkurang ya. Kalau misalnya kayak saya 7 jam, ya kan? Kemudian nanti lebih di atas saya 6 jam, 5 jam, mungkin inang-inang ini 4 sampai 5 jam. Mungkin ada yang sudah 3 jam udah enak tidurnya. Yang penting kan tidur itu bukan jumlah jamnya, tapi kualitas tidur. Kalau tidurnya mimpi, kira-kira itu nyenyak atau enggak? Hah? Kalau ada yang mimpi, mau mimpinya mimpi bagus, mimpi tidak bagus, mimpi serem, mimpi hantu, mimpi kemalingan, itu mimpi itu bagus nggak tidurnya kira-kira? Kalau misalnya mimpi, itu kan kata orang mimpi bunga tidur katanya. Bagus nggak kalau mimpi? Enggak. Kalau mimpi itu berarti nggak bagus. Iya. Berarti tidurnya harus diulangi lagi fasenya dari awal. Gitu. Iya betul. Berarti harus bangun tidurnya diulangi lagi dari awal. Gitu. Karena dia tidak mengalami tidur dalam berarti. Baik, sudah ya. Oke, ada lagi yang mau tanya kira-kira? Kita banyak pertanyaan aja, nggak apa-apa. Oke. Boleh. Nah ini tolong dicatat namanya. Ya. Selamat sore. Ya. Umur saya 5 tahun masuk 66. Wah, masih kelihatan 40-an ya. Tapi yang terjadi dengan saya mau minta solusi dokter kalau saya pelupa. Jadi akhir-akhir ini saya mendalam pelupa dokter. Jadi kalau terjadi ada masalah apa baik atau masalah ya. Di saat itu saya bolak-balik mengambil ada rasa enak badan, terus duit atau kunci apapun yang saya letakkan nggak sampai dalam 1 detik sudah lupa. Ibaratnya baru letakkan mau ngambil lagi nggak tahu lagi. Nah, terus yang paling parah lagi kalau saya dulu kan saya rajin olahraga. Jadi kalau saya mau tujuan, salah satu tujuan sama itulah kan. Kalau terjadi dapat simpangan ke depan ke kiri kanan. Nah, udah pernah beberapa kali saya lupa tujuan saya itu kemana. Jadi berhenti saya tadi saya mau pergi. Nah, itu yang paling parah. Habis itu ingat lagi nggak? Ingat lagi, tapi harus berhenti dulu banyaknya. Lalu saya kemana akan saya tadi tujuannya mau kemana gitu. Nah, itu dari awal kadang-kadang akhir-akhir ini juga terjadi ya. Berapa lama ya? Kira-kira setahun lah, setahun ya.
Pinang Ulu Pasar Ibu ya. Terima kasih. Oh ya, ada lagi. Tapi tunggu sebentar, saya jawab dulu boleh ya? Takut lupa, saya juga udah mulai lupa. Pinang, tenang saja. Itu bukan masalah memori, itu hanya kecemasan. Terlalu banyak yang ada di dalam pikiran Pinang. Jadi kayak Pinang kusut, ya. Jadi gini, Pinang tinggal di mana? Sama siapa tinggal di rumah? Oh, maksud saya gini, Inang ikut anak atau anak ikut Inang? Oke, suami masih ada, Pak? Oh, sorry, kita maksudnya di rumah. Masih ada. Oke. Nah, gitu. Kenapa tahu? Nah, itu tadi sebenarnya. Oke, itu perlu ditelusuri ke belakang sebenarnya. Kalau menurut saya itu bukan masalah memori, bukan demensia, bukan pikun, tetapi ada seperti kecemasan dan ada kemungkinan ke arah depresinya. Karena Inang abis itu ingat kok, jadi harus berhenti dulu, tak gitu. Itu terlalu banyak di sini yang dipikirkan. Listingnya itu banyak, itu catatan-catatannya. Jadi kalau bisa satu dikerjakan selesai, satu lagi gitu Inang dipikirkan. Inang dipikirkan semuanya. Itu kecemasan namanya. Ya, ngeblank. Jadi mulai sekarang satu pekerjaan itu mati dulu. Nanti kalau Inang apa ya tadi nah itu nanti lama-kelamaan Inang sendiri akan grogi, gugup, tambah cemas gitu loh. Jadi misalnya Inang mau goreng telur dadar, ambil dulu mangkok, telurnya ambil dulu misalnya garpu, aduk, baru nyalain kompor. Jangan jadi kemungkinan terlalu banyak di sini ininya, memorinya full. Jadi dia keluarnya bingung mau mana duluan yang keluar. Makanya kita waktu mau belok ke jalan simpang itu bingung. Makanya harus diam dulu sebentar. Oh iya, nah gitu. Nah, mulai ingat lagi. Nah, kalau kita mau bantu bisa. Caranya gimana? Coba luangkan waktu 15 menit olahraga aja di rumah, sekeliling rumah. 15 menit aja setiap hari supaya rileks, jangan tegak terus. Nah itu nggak sama, lain. Ngepel olahraga itu tujuannya rileks. Kalau ngepel stres, bersih dah. Beda Inang, coba deh. Karena gejala yang Inang alami itu kecemasan namanya. Orang cemas kayak gitu Inang. Saya kasih contoh. Seorang anak besok mau ujian. Dia udah belajar mati-matian tadi malam. Dia ingat semua hafalan. Nama orang tua Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria, lahir di Bethlehem. Ada 3 orang majus, ingat semua. Besok dia lupa. Mungkin dia cemas waktu di rumah. Tenang kan? Ingat semua lagi. Nah itu kalau kita cemas lupa. Karena memang waktu kita cemas itu ngeblank, otak ini kosong. Ada gangguan di pengantaran pesan. Pesannya tidak nyampe. Karena terisi oleh kecemasan tadi. Ada namanya kortisol namanya. Ya. Oke, kita coba deh olahraga, tapi bukan ngepel. Ngepel mah bikin stres. Jalan aja, oke? Oke, lanjut. Udah dijawab semua ya. Nah, di rumah kan ada
Ya, oke kan? Kira-kira bagaimana, sudah cukup? Atau lanjut dulu dok? Cukup? Nah, ya boleh kita. Ini udah. Silakan Nina, boleh. Siti Jaina. Jaina. Saya PMC Naga Pembangunan Jawa. Iya. Umur saya masuk 76. Nah, sama seperti saya tadi, penyakitnya lutut. Oh baik. Kalau memang lutut ini sebelah kanan, bukannya kayak mobil olinya udah habis. Jadi saya sudah cek ada yang terapi dilakuin, ada yang bilang lagi beberapa dokter harus dioperasi diganti apa. Jadi saya pikir mana dokter umur saya sudah 70 waktu itu, mana dia satu-satunya jalan harus operasi diganti bilang katanya. Jadi saya bilang sama dokternya, dokter umurku sudah 70 masih nyambung nggak nanti tulangnya? Nah ibu waktu itu enggak, umur ini kayak mana dokter? Ya terserah ini kebenaran waktu saya juga di Jakarta itu, tapi aku katanya X jadi susah ya dokter ya. Nah kalau katanya ini udah dioperasi, jadi saya yang nggak bingung. Jadi operasi di Jakarta harus 1 bulan saya di sana. Jadi pertemuannya saya sana sampai sekarang nggak jadi. Terapi juga sudah saya lakukan, tapi hasilnya kayak gitu. Terus ada lagi suntik, sudah saya lakukan, tidak manfaatnya gitu. Jadi saya bingung. Jadi kadang anak-anak bilang, jangan lainnya kerja. Saya bilang kalau saya tidak kerja, enggak kerja berat, nanti saya tambah takut kakinya. Nah, kedua, apa namanya itu, kalau lagi sakit, dokter bilang dikasihlah obat anti nyeri, artosia sama PPD. Jadi kalau lagi sakit makan. Kebetulan ada saudara bilang jangan terlalu banyak, makan obat nanti ke ginjal. Jadi saya bingung, tapi dia bagaimanapun saya masalah sama proses yang kuat sampai sekarang tidak. Jadi saya pikir bagaimana apalah solusinya? Ada faktor makanan? Apakah bisa teruskan obat yang saya makan itu? Apakah nanti kalau namanya ke mana ginjalnya rusak? Nah, itulah dok. Baik. Terima kasih Ina Nurul Bagaya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mau respon dulu ya Ina ya. Setiap kita pasti pernah merasakan sakit, ya. Sakitnya macam-macam, gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang sakit ini, itu ada obatnya atau tidak ada obatnya. Artinya Nina minum obat, juga tidak minum obat. Itu sebenarnya hanya alat ya atau cara. Tuhan lah yang menyembuhkan. Setuju? Setuju kan? Benar nggak? Kalau memang belum sembuh, artinya meskipun sudah operasi atau sudah minum obat, belum waktunya, betul nggak? Jadi minum obat sama nggak minum obat itu sama. Cuma Tuhan lah yang bisa menyembuhkan Nina. Betul? Yang pertama ya tetap berdoa. Mau dikasih implan, kita nggak tahu habis operasi kondisinya seperti apa. Apa memang betul bisa menggantikan 100% atau 70% atau 50%, kita nggak ada yang tahu. Makanya sebelum operasi nanti kan ada yang tanda tangan itu kan, persetujuan. Kemudian minum obat juga, kita juga tidak tahu. Kalau memang badan kita sudah ngerasa ini udah kebanyakan obat, ya stop dulu. Itu loh. Kita kan juga bisa merasakan tubuh kita ini nggak nyaman ya kalau minum obat terus, kayak bau obat, kencingnya bau obat, itunya apa, BAB-nya bau obat, gitu kan, nafasnya juga. Jadi kalau misalnya Nina katakan gimana ini dokter, kalau misalnya menurut Nina, kalau saya lihat ya, kalau menurut saya Nina sekarang masih bagus kondisinya, itu menurut saya. Tapi kalau
itu pegangan, jangan sampai terjatuh. Karena yang kita takutkan justru pada lansia ini adalah pada inang semua yang saya takutkan itu adalah jatuh. Kalau nanti tulangnya ada yang retak atau patah atau mengalami kerusakan, itu kan mau dioperasi juga susah ya, iya kan? Karena sudah usia juga, penyembuhannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau menurut saya, apa yang masih bisa Inang lakukan? Misalnya jalan sedikit-sedikit, ya dipijat-pijat aja ototnya. Mungkin kaku juga, ototnya tegang, otot-ototnya dikasih pijatan lembut gitu ya. Kayak kita pijat-pijat ayam, kayak kasih bumbu ayam itu, dipijat gitu kan kita. Nurut kau ya, nurut. Nah, jangan lagi sakit, nah gitu. Ya, karena minum obat itu ya pasti ada efeknya. Operasi juga ada efek sampingnya, betul nggak? Kalau Inang percaya dengan obat Tuhan sembuhkan, silakan minum obat. Kalau Inang percaya dengan operasi sembuh, silakan. Tapi tanpa operasi, tanpa obat, Tuhan juga bisa sembuhkan. Oke? Iya Inang. Sekarang gampangnya gitu deh. Inang mau gimana? Inang dulu. Kemarin saya ada pasien kayak gini, kan Inang juga mau implan lutut. Jadi dokternya udah bilang, tidak ada cara lain selain implan. Dia sudah di kursi roda. Suami dengan anaknya tidak setuju. Si pasien kepengen banget mau diimplan. Sudah sampai ngambek, nggak mau ngomong. Sudah nggak mau ngomong, nggak mau makan. Pokoknya aku mau dioperasi implan. Keluarganya nggak mau. Yang ditakutkan keluarganya, dia ini punya diabetes. Takut jadikan nanti ke depannya. Nah sementara ya sampai sekarang belum diputuskan tuh gimana. Kalau Inang kan masih bisa jalan ya, masih bisa berdiri tadi saya lihat. Kalau dia udah nggak bisa lagi, udah di kursi roda, jadi kemana-mana pakai kursi roda. Oke, paling itu Inangnya. Jadi yang terbaik itu adalah menurut Inang gimana? Menurut Inang dulu. Kalau memang Inang mau operasi, nanti dibicarakan sama keluarga. Kalau mau bertahan dengan suntik aja, diinjeksi, silakan. Tapi kan itu ada periodenya. Nanti kamu lagi minum obat juga sama. Begitu. Kalau Inang mau bertahan, nggak usah diobatin lah. Aku gini lah, pokoknya aku berserah Tuhan mau bikin gimana lah. Aku penting masih bisa lihat anak-anakku, cukup gitu. Oke, nah, ada lagi? Oke, boleh. Minta tolong dicatat materi. Oh, tapi nanti tunjuk tangan. Inang ya, boleh. Inang yang satu dulu ya. Di situ. Yang kita materi di situ ya. Boleh, silakan. Saya Dunia Panjaitan berumur tahun. Saya berumur 71 tahun dan sudah berlalu 8 tahun. Baik. Jadi yang mau saya berikan dokter ini, akhir-akhir ini kan lutut pinggang saya sering sakit, makan obat. Jadi rasanya bosan juga kalau makan obat terus, kan takut nanti kena ginjal. Jadi bulan 5 kemarin saya pergi ke rumah anak saya di Jambi. Iya. Rasanya kok nggak ada gitu sakitnya lagi di sana. Terus pulang, tapi saya kepengen pulang ke rumah ke Palembang. Sampai di Palembang sakit lagi. Jadi bulan 6 kemarin saya ke Pekalongan ke adik saya. Naik bis Bu, naik bis saya di sana, bukan naik pesawat. Tapi di Jawa rasanya enjoy aja. Sampai di sana juga nggak ada rasa apa-apa. Di sana setiap hari saya nggak ada kerja kan, anak saya yang kerja semua, saya suruh duduk. Jadi untuk mengurangi rasa jenuh itu, tiap pagi saya jalan 1 kilometer lebih Bu. Saya jalan, pulang lagi, nggak apa-apa, sehat-sehat. Nah itu mau pulang ke rumah ini rasanya udah rindu gitu ke rumahnya. Karena di rumah laki-laki 1. Iya. Jadi pulang ke rumah, lihat rumah mungkin berantakan atau pikiran saya yang di mana dokter sakit tadi semua pikiran saya. Apa saya harus pindah terus ke rumah anak atau gimana? Tapi kalau di rumah anak mau pulang dokter. Mau gimana? Tapi di sini pikiran saya sakit, lutut saya sakit. Gimana solusinya? Terima kasih.
bukan Panji Manpaur ya, Inang Boru Manpaur. Jadi itulah yang namanya pengalihan pikiran. Kalau Inang di rumah, itu tadi yang saya tanyakan, di rumah tuh ada siapa aja? Orang-orangnya itu aja. Terkadang berkonflik ya, maksudnya mungkin Inang tinggal sama anak, ada siapa di rumah? Ya kan, ada anak laki-laki. Maaf, misalnya ketemu sama dia terus, posisinya mungkin sering ribut, bertengkar, betul? Ya, sering mengecewakan Inang, sering membuat kesal Inang. Kalau anak yang di Jambi kan hanya sekali saja ketemunya, ngelihatnya cuma yang luar-luarnya doang tuh, yang senang-senang, yang happy-happy-nya. Tapi nanti kalau udah tinggal sebulan, setahun, kesel juga kali, ya kan? Nah, jadi itu sebenarnya pengalihan pikiran. Waktu Inang di rumah, dengan kondisi rumah Inang yang seperti itu, mungkin ada beberapa hal yang kadang rutinitas saja. Dari pagi ke malam, besok pagi lagi ke malam, itu aja. Waktu Inang pindah, pengalihan pikiran, ada suasana baru ya, happy. Nanti kalau misalnya udah rutin lagi, begitu lagi. Jadi bukan berarti harus pindah-pindah, enggak. Kalaupun Inang di rumah dengan anak, dengan cucu, perlu juga misalnya rekreasi kemana, jalan-jalan gitu. Ciptakan sesuatu yang memang benar-benar membuat senang di rumah gitu, dengan orang-orang di rumah. Jadi Inangnya juga senang di rumah gitu. Kebanyakan sih seperti itu, di rumah pasti ada konflik, ada masalah, makanya nggak happy, nggak bahagia gitu. Dan masalah itu mungkin juga bukan masalah yang berat-berat banget, mungkin cuma sepele doang, misalnya jadinya kebanyakan ngomong, cerewet, ngomong terus, berisik misalnya. Itu sih Inang, jadi itu hanya pengalihan. Sementara nanti kalau Inang pindah ke Jambi mungkin dalam jangka waktu yang lama, sama nanti. Mulai clash, mulai gesekan, mulai nggak cocok lagi. Itu sih Inang sebenarnya. Kalau misalnya menurut saya udah cocok Inang di rumah Inang sekarang. Perlu sih refreshing ke Jambi berapa hari, berapa minggu, nanti jalan-jalan ke Pekalongan, itu sudah oke, sudah bagus. Nah untuk minum obat diselingi dengan misalnya tadi udah bagus olahraga. Misalnya Inang hobinya apa? Nanam bunga, tanaman, nanam bunga gitu, siram, bersih-bersih rumah. Lena, baik, terima kasih ya. Baik, tadi kita sudah bahas sampai di sini ya, sampai gejala depresinya sudah tahu lah Inangnya, Inang semua sudah tahu ya. Jadi gimana sih cara mencegahnya sebelum terjadi depresi itu, bisa nggak dicegah? Bisa dong, dengan istirahat dulu, istirahat yang cukup. Tidur itu sangat penting ya. Jadi orang yang tidak tidur berhari-hari bisa sakit, bisa juga sampai mati, meninggal orang yang nggak tidur itu ya. Jadi tidur ini sangat penting, istirahat itu sangat penting. Tidur siang juga boleh, siang. Biasanya tidur siang itu paling bagus jam berapa tuh? Jangan terlalu pagi juga, misalnya jam 9 udah tidur, jangan lah ya. Mungkin jam 11, jam 12, jam 1 gitu. Jangan terlalu pagi. Kadang Inang ini kan, Inang semua kan bangunnya udah subuh, bener nggak? Pagi-pagi udah mulai ngantuk tuh, ya. Kemudian menghindari pikiran yang stres, gitu ya. Gimana? Nggak bisa menghindari pikiran stres? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Iya kan? Pikirannya ditaruh dulu di sini. Aku mau nggak stres. Aku nggak mau banyak memikirkan masalah. Siapa di sini yang tidak ada masalah dalam hidupnya? Tidak ada stres. Tidak ada. Kita semua punya stres. Stres itu ada dua. Ada stres yang normal dan tidak normal. Yang stres yang normal itu yang bagus, memacu kita supaya kita berkembang menjadi lebih baik lagi setiap hari, menjadi manusia yang lebih baik. Kalau stres yang tidak bagus, justru dia negatif efeknya, buruk dia, ya itu yang bisa jadi depresi. Kemudian juga melakukan kegiatan yang menyenangkan
itu. Kalau sudah mengalami depresi, biasanya gejalanya itu dia mulai itu tadi, sulit fokus, sulit konsentrasi, mulai sering lupa, kemudian mulai kurang percaya diri, ya. Kemudian mulai sulit tidur, kurang selera makan. Itu biasanya sampai kadang halusinasi, gitu ya. Halusinasi itu kadang nggak ada suara yang manggil, manggil ya, gitu. Misalnya ya contohnya, padahal nggak ada anaknya manggil, manggil ya gitu. Nah itu sudah membutuhkan terapi. Itu sudah membutuhkan terapi, gitu ya. Baik, ini beberapa terapinya, bisa dengan obat. Dia jadi minum obat ya untuk mengatasi depresinya, itu namanya antidepresan, beberapa jenis obat. Dan juga bisa juga ini tadi ya, dengan aktivitas di luar rumah. Jadi jangan di dalam rumah terus, perlu keluar rumah. Itu ngobrol-ngobrol gitu di luar rumah. Tapi jangan juga ngobrol-ngobrol yang tambah bikin pusing ya. Gara-gara gosip kita tetangga, keceplosan, terus jadi nggak bisa tidur. Tadi ngomong apa ya gitu. Nah itu banyak juga terjadi. Akhirnya jadinya kepikiran. Kayaknya saya tadi ngobrol terlalu banyak deh. Harusnya tadi ngobrolnya setengah aja. Kok kayaknya terlalu dalam deh. Nanti orang tuh cerita deh. Nah itu jadi masalah juga. Jadi perlu dibatasi. Nah ini lansia inang semua yang sehat-sehat ya, aktif, sehat, produktif dan mandiri. Oke, paling sampai situ aja ya. Nanti kapan-kapan kalau ada pertemuan boleh deh nanti dibagikan tentang demensia. Ya silakan. Tadi, ya, makasih ya Ibu. Tadi ada yang banyak yang bertanya. Mungkin kalau masih ada boleh. Masih boleh? Oh masih boleh, silakan. Iya sudah selesai. Baiklah, anak semua kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk dokter kita boleh sendiri. Acara ini dokter praktek di mana boleh disampaikan kepada ibu semua yang ada di sini. Iya ya. Siapa tahu ada yang konsultasi setelah ini ya. Baik, ya. Saya prakteknya di rumah sakit, 2 rumah sakit, 1 di Banyuasin, 1 di Palembang, 1 di RSUD Pangkalan Balai Banyuasin, 1 di rumah sakit Akar Ganti. Ya, nanti kalau memang ada yang mau konsul boleh nanti saya kasih nomor HP aja ya. Ini saya nggak cantumin pula nomor HP di sini. Nomor HP saya ya. Baik. Nanti saya kasih nomor HP kalau misalnya mau dicatat boleh nanti. 0821 WA aja nggak apa-apa atau telepon. Nanti kasih tahu ini Inang yang kemarin waktu acara 0821 1975 ya boleh. Kalau praktek pribadi di depan gereja KBP Sukamaju ada apotek Gelora ya, di Kenten City. Nah di depannya itu ada rumah Villa Kencana Damai Blok D12, sebelahnya apotek Gelora. Saya praktek di situ. Itu kebetulan rumah saya. Tapi saya nggak tinggal di situ. Jadi kalau Inang mau ketemu saya, nanti WA dulu aja. Nggak apa-apa. Nanti untuk Inang semua saya nggak tarik bayaran. Obatnya pun gratis. Tenang saja. Nah, disitulah di jalan itu. Beberapa kalimat jangan takut ya di Alkitab. Inang semua. Kalimat jangan takut itu ada berapa kali di Alkitab? 365 ya? 1 tahun ada berapa hari? Berarti cukup ya? Pas. Satu untuk sehari, jangan takut Inang ya. Oke? Ya itu. Jadi sama jumlahnya dengan hari di dalam setahun. Artinya Tuhan
Ya paling itu aja sih. Di sini dibilang Matius 10:8, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi memang kita nggak boleh takut, tuh rasa takut, terutama depresi. Depresi itu adalah penyakit yang paling mematikan. Ya, penyakit jiwa yang paling mematikan itu bukan skizofrenia, bukan penyakit jiwa berat, bukan, tetapi depresi. Rasa takut itu mematikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lemes bisa kita kalau ada takut. Ya, mungkin ada yang pernah dengar berita buruk langsung lemes, langsung kayak nggak berdaya, kayak nggak ada tenaga. Ya seperti itu ya Inan ya. Baik, paling itu penutupnya. Janganlah khawatir tentang hidupmu. Coba bilang lagi. Meskipun sudah tidak punya pasangan hidup, kata Tuhan, akulah pasangan hidupmu. Ya kan? Benar nggak? Iya lah. Selamat sore, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, nanti nomor dari kita yang tadi belum sempat kita tulis dan kita bisa coba menunjukkan. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada yang lain. Iya, bertobat mah jangan itu salah nari. Iya, mulia kepada Ibu Evelita dari semua edukasi penyuluhan membuat kami bahagia. Dari beberapa pemaparan tadi ada beberapa kata kunci yang saya boleh ambil. Saya tidak tahu apakah itu dapat kita rasakan. Artinya kebahagiaan itu perlu supaya depresi tidak ada dalam hidup kita. Ya. Jadi kebahagiaan membuat penyakit beranjak. Amin. Oh ya, itu salah satu prinsip Kak Ina, menghadapi sebuah kenyataan kehidupan. Dan yang terakhir, jangan takut. Nah, benar. Jangan takut membuat kita percaya diri menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi sebesar apapun penyakit, sebesar apapun pergumulan, Tuhan mengatakan jangan takut. Amin. Oke, terima kasih. Jadi dokter, doa dari para ibu ini semua dari gereja kita untuk Ina. Semoga Ina semakin berhikmat, panjang umur, sehat, pekerjaan diberkati Tuhan. Kiranya kehadiran pelayanan Ina buat masyarakat menjadi berkat. Itulah doa kami buat Ina. Dan jangan jemu-jemu ya Ina, ketika kami sudah nanti memanggil Ina datang, lo mau ada perorangan Ina ngomong lu dipakai kayo. Nah, ternyata ibu-ibu ini masih rindu karena masih banyak di pengetahuan yang dari Ina untuk membuang unek-unek yang ada di hati dan pikiran para ibu-ibu yang tangguh ini, Bu Dokter. Jadi kami berharap Ina menjadi semangat para ibu janda atau ibu nama baru yang luar biasa HKBP Palembang. Bersedia ya Ibu ya? Bersedia konsultasi gratis. Ya, kalau ada mau berobat yang gratis, diperlukan segala apapun. Itulah berarti kasih Ina ini dalam kehidupan kita. Jadi dari gereja saya mewakili Ina. Terima kasih banyak Ina ya. Tuhan memberkati. Ibu Dr. Silvi, terima kasih, dan juga Ibu Bapak Dr. Pos Nasehaan. Ya, berlangsungnya kegiatan ini memang karena ada kerjasama yang baik dari tim kesehatan HKBP Palembang. Kepenangan buat tim kesehatan HKBP Palembang, sebab mereka yang menjembatani kerjasama tim ini berlaku sampai berlangsungnya saat ini. Semoga juga Bapak Dokter dan juga Ibu Dokter, doa kami yang setia mendampingi para jemaat HKBP Palembang ini, doa kami buat Inang Dokter dan juga Bapak Dokter
kesehatan Tuhan memberkati ya. Semoga pelayanan, pekerjaan, profesi Bapak Ibu semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau Ibu Dr. Siwin yang luar biasa memberi hatinya untuk jemaat HKBP Pelayanan, tepuk tangan dulu buat Dr. Ibu Siwin. Oke, jadi Pusbaro Anami Atina takola perseharian nanti jangan hanya pertemuan sekali ini, dan itulah salah satu tujuan kita bahwa ini akan kita bentuk wadah pertemuan di Akaina nama baru di Hudiata, dan masih banyak lagi nanti kegiatan-kegiatan yang menarik yang akan kita sampaikan melalui para jemaat HKBP Palembang dan juga para jemaah yang lain yang memberikan edukasi penyuluhan buat kita. Jadi ini akan pembangunan berakinan di panitia. Jadi belok kumandang grup di bawah naungan nih seksi parokuan asal berkelanjutan mau musena entah sekali sebulan, entah sekali 2 bulan, ternyata pertemuan seperti ini membuat depresi beranjak. Amin. Jadi satu juga aku natapain grup kan. Satu juga kita mana sehari 2 bulan, sehari 2 bulan tapain pertemuan. Amin. Tuhan memberkati. Ano musik hati-hati yang mengalida pikirnya presisi parokuan. Nah pasti semangat Muna memberikan di bahagia. Ya semangat Muna kehadiran Muna Kaina mapelas rohanami ima seksi parokuan yang di bawah naungan Dewan Koinonia. Jadi katanya rumah pelayanan menjadi luar biasa. Jadi aku lagi can besilorok wakainan atau ngalima biolate. Alani Tuhan memberkati kita semuanya. Nanti kumpulan kamu kalau mau di parade. Ai sitiolio do aku na asarat tapasa ulio dan donganida bersih dulu kegiatan. Jadi Ibu Dokter yang hebat yang berdua ini doa kami Tuhan memberkati Ina. Jadi ada orang so berpisah kita selalu nak Ina. Record di kamar foto buat Ibu Dokter berdua yang tangguh ini. Kalau kamar foto kamu di sini Hamina. Ibu Dokter kan bisa Pak Dokter yang mendengar siapa. Mau sekian coba itu sebagai yang mana, gitu kan? Ada coba pertanyaan kita coba. Ate anulah dua garis redur. Jadi kita berdoa dulu ya Bu Dokter ya. Jangan langsung pulang karena ada makanan ringan yang disediakan oleh panitia. Oke, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas pertemuan ini. Adalah sebuah pertemuan yang sangat berharga bagi kami. Terima kasih buat gereja yang telah menyelenggarakan berjalannya program ini. Terima kasih juga para ibu-ibu nama baru di tengah-tengah gereja HKBP Palembang ini yang telah bersuka cita datang dari rumah mereka tiba di tempat ini. Hati kami dipenuhi sukacita dari surga. Firman-Mu telah menguatkan kami, dan juga penyuluhan yang disampaikan oleh Ibu Dokter yang kami cintai membuat kami semakin berwawasan yang sangat luas menyikapi kenyataan hidup yang kami jalani pada saat ini. Biarlah itu juga menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Demikian juga buat Ibu Dokter kami, Eka Gita yang kami kasihi ini. Berkatilah beliau di tengah-tengah profesinya sebagai dokter. Hikmat yang daripada-Mu berikan buat Ibu Dokter yang kami cintai ini, supaya setiap pasien yang dia tangani
boleh mengalami kesembuhan dan sukacita. Berikan kesehatan buat Ibu Dokter Eka Dita yang kami kasihi, suami, anak-anak. Engkau memberkati, bukakan sukacita, rezeki bagi keluarga Ibu Dokter Eka Dita yang kami kasihi ini. Bapak, demikian juga buat Ibu Dokter Selvi yang setia mendampingi para ibu-ibu yang hadir pada saat ini, sehingga atas kesediaan ibu ini yang menjembatani program ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa buat Ibu Dokter Selvi ini, kasihanilah inang terkasih kami ini. Engkau memberkati profesi sebagai dokter. Kau berikan hikmat, Kau berikan kecerdasan emosional dan intelektual, dan juga iman yang tangguh, agar setiap pasien yang dia tangani, yang dia boleh kerjakan, mengalami kesembuhan. Berkati hidup rumah tangga inang terkasih kami ini. Apapun kerinduan hati mereka, Tuhan jawab doa-doanya Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah sumber kehidupan dan sukacita bagi Ibu terkasih kami ini. Demikian juga buat Bapak Sintua kami Posma Siahaan yang telah ikut serta memediasi program ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga Amang Sintua kami ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anak rumah tangga dan pekerjaan mereka, juga Engkau memberkati. Biarlah pelayanan beliau di gereja, di masyarakat, Tuhan yang memberkatinya. Para ibu nama Galuh yang hebat ini Tuhan, Engkau selalu penuhi sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi di dalam Tuhan mereka akan dapat bahagia. Engkau berikan kesehatan, Kau berikan sukacita. Kami percaya sepulangnya mereka dari tempat ini, mereka membawa sukacita dari surga. Tuhan Yesus, demikian juga para ibu-ibu seksi perempuan yang setia mendampingi sehingga program ini berjalan baik. Tuhan memberkati, dan gerejamu juga Tuhan memberkati. Ibu Dewan Koinonia kami Sintua Sarma Boro Simangucong yang tetap setia mendampingi kegiatan ini, Tuhan juga memberkati beliau. Bapak seksi perempuan juga menyediakan makanan dan minuman ala kadarnya. Itu dari Engkau kami terima. Sebelum kami menyantap kiranya Tuhan memberkati supaya makanan itu menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Ya, semua udah ya, kita mulai.